sebetulnya masih masih tetap menarik ya, karena perbankan juga sekarang menawarkan suku bunga yang fix untuk masa 2 sampai 3 tahun ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini sebetulnya memberikan, kepastian paling tidak selama 2 atau 3 tahun itu konsumen tetap, apa namanya, mencicil, Mhm. dengan nilai yang tetap dan diharapkan di tahun ketiga, keempat, dan seterusnya sampai selesai itu ada peningkatan kemampuan cicilan dari konsumen. Baik, saya akan beralih ke Ibu Merin. Bu Merin, kalau kita tadi dengarkan bersama-sama begitu ya, menurut ketiga orang tadi dikatakan memang lebih baik membeli properti ini sebelum COVID. Ada juga yang masih oke beli di saat-saat ini karena memang properti merupakan investasi yang akan terus naik dan juga salah satunya lagi tadi untuk 6 bulan ke depan tidak membeli properti dulu. Ini menurut Anda apakah masih oke dengan pemikiran ketiga pemikiran yang tadi begitu ya, melihat Anda tadi berbicara memang tren musiman ini masih berlanjut di sektor properti? Iya, sebenarnya balik lagi, Mhm. terkait dengan data inflasi ini ya, jadi kita juga lihat, kita tanya ke konsumen, kita tanya ke, consumer di Indonesia, feedback yang kami dapatkan mereka masih merasa bahwa, apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan atau meredam inflasi ini sudah, cukup bagus gitu. Tapi memang, balik lagi, tetap harus hati-hati karena kalau inflasi, terus naik ya tentu akan berimbas Mhm. berimbas kepada kebutuhan rumah tangganya juga naik ya, tadi Pak Wayu juga sudah menyampaikan sedikit gitu. Jadi pasti, tadinya mungkin ada budget lebih untuk beli rumah, apa namanya, sekarang jadi, sedikit berkurang gitu ya, karena, apa ya tadi ya, mungkin pembelian untuk budget untuk pembelian kebutuhan sehari-hari naik gitu ya, karena tadi inflasi, naik. Nah, tentu, apa namanya, kalau kita bicara sama, terkait dengan pembelian properti, yang kita harapkan tentu dari pemerintah ya, tadi untuk, men-support teman-teman yang memang terus pengen membeli properti. Ya satu yang kita lihat adalah, bisa bantuan pemerintah untuk, terkait dengan inflasi ini ya, Mhm. untuk, mengontrol gitu ya harga pokok dari, barang-barang kebutuhan konsumsi gitu ya. Jadi kayak di pasar misal contoh kayak harga telur itu kan bener-bener naik turun gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa campur tangan dari pemerintah untuk menurunkan harga pokok itu bisa, memang benar-benar diterapkan tentu, kita juga berharap, bisa, banyak orang yang tadi ya bisa lebih banyak lagi saving-nya gitu dan bisa banyak orang lagi untuk, apa, bisa membeli properti. Terkait dengan, peminatan properti juga kami melihat, tadi ada yang bilang Mhm. 500 sampai 1 M, Ya. mungkin sedikit mirip ya dengan data rumah.com. Jadi Mhm. kalau kami lihatnya memang sekarang, untuk 1 tahun terakhir ini, peminatan ke arah di atas 1 miliar itu sudah cukup meningkat gitu ya. Data kami yang terakhir, semakin naik malah, sudah mendekati angka 60% gitu. Jadi terjadi sedikit perubahan ya, dulu banyak yang di bawah 1 M, sekarang, menurut datanya rumah.com itu sudah banyak yang di atas malah di atas 1 M gitu ya. Ada sekitar 56% yang, kalau mereka mau beli rumah, mereka pilih dengan range harga tersebut. Dan tentu balik lagi kalau kita ngomongin peminatan ya tadi juga ada konsumen yang bilang ya, itu sesuai juga dengan, surveinya rumah.com, Mhm. ya pasti mereka kalau pada saat mereka mau beli rumah, ya rumah yang seperti apa gitu ya. Ya, berarti, mereka biasanya memang mau properti atau rumah yang dekat dengan, yang punya akses ke public transportation, Ya. kira-kira seperti itu. Baik, berarti undian TOD sekarang makin diminati dong Ibu Merin? Iya iya, tidak hanya TOD tapi memang yang ada akses ke public transportation ya. Oke. Jadi misalnya, ya dekat ke tol gitu ya, dekat ke kereta api gitu, itu yang, memang daerah-daerah yang, banyak diminati dan juga, bisa membantu untuk harganya jadi naik ya di daerah tersebut ya, karena infrastrukturnya sudah ada, sudah tersedia. Baik, saya akan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini kalau menurut Anda begitu ya, potensi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga lagi akan sejauh apa sih melihat memang perkembangan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang masih akan terus menaikkan suku bunga demi menurunkan inflasi dan juga ada lagi isu-isu baru yang akan terjadinya resesi dalam waktu dekat. Ini menurut Anda apa aja stimulus yang bisa memacu sektor properti tanah air? Bicara soal stimulus, sebenarnya kami sudah dapat kemarin menikmati
stimulus subsidi ya PPN DTP atau PPN ditanggung pemerintah itu tahun lalu ya, tahun 2021 sampai 2022 kalau nggak salah. Itu cukup membantu karena kalau misalnya bisa pemerintah bisa mengulang program yang sama, itu paling tidak akan beban konsumen itu akan berkurang sekitar 11%. Kalau PPN 11% sekarang harga rumah 500 juta, sekitar 55 juta pengurangan beban konsumen, sehingga ini diharapkan bisa menggairahkan lagi pasar properti, terutama untuk di segmen rumah pertama tadi, karena yang perlu dibantu sebetulnya kan masyarakat yang ingin memiliki rumah sebagai hunian ya, bukan untuk investasi ataupun spekulasi. Jadi kalau memang bisa pemerintah pertimbangkan kembali mengenai program PPN DTP. Apakah ada stimulus-stimulus lainnya Pak Wahyu yang direkomendasikan oleh pengembang nih untuk pemerintah? Yang lain mungkin dari saya pikir nggak ada, yang kemarin cukup efektif adalah di situ saja. Baik. Kalau menurut Anda begitu ya, tadi banyak ketidakpastian itu kan yang dikhawatirkan oleh pengembang begitu ya. Ini kalau misalkan Anda melihat dari pandangan Anda begitu ya, ini seberapa jauh Bank Indonesia akan terus menaikkan suku bunga di ke depannya? Ini tergantung dari kestabilan ekonomi domestik ya. Jadi kalau ekonomi domestik tetap berjalan, uang berputar di sini, saya pikir Indonesia akan jauh lebih kuat ya, punya daya tahan lebih baik terhadap tekanan-tekanan dari luar. Dan ini juga sebenarnya kabar baik kalau kita lihat ekonomi di China sudah mulai menggeliat lagi dengan dibukanya China, dan transaksi perdagangan Indonesia China kan cukup besar ya. Harapan kita adalah bahwa ini akan membantu menjaga kestabilan ekonomi domestik.